Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang psikologi sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Nisa dengan NIM 24060268 dari kelas C. Saya ingin mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial? Psikologi sosial adalah ilmu tentang bagaimana kita merasakan, berpikir dan berperilaku terhadap orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku kita dipengaruhi oleh orang-orang itu. Maksudnya, ilmu psikologi sosial meneliti hubungan dua arah antara diri kita dengan orang lain. Kita bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain juga bisa mempengaruhi kita. Contoh seperti saat di dalam kelas, semua teman-teman kita belajar dengan serius, otomatis juga kita akan ikut belajar dengan serius. Akan tetapi saat teman kita bercanda, otomatis kita juga akan terdorong untuk ikut tertawa. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Darmawan. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh situasi sosial. Perilaku manusia dibentuk oleh kombinasi karakteristik dan pribadi dan pengaruh dari situasi sosial. Singkat, situasi sosial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku daripada karakteristik individu itu sendiri. Sikap pengaruh situasi sosial dapat mengubah sikap dan perilaku individu baik secara positif maupun secara negatif. Media sosial misalnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pengguna melalui komentar dan followers. Contohnya, kehidupan sehari-hari. Fenomena seperti orang yang sibuk dengan smartphone di ruang publik, bus, dan kantor rumah menunjukkan berbagai teknologi dapat mempengaruhi interaksi sosial, membuat orang kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam situasi sosial tertentu, individu itu perlu beradaptasi agar dapat diterima dan berfungsi dengan baik. Perilaku seperti meniru, minta, atau bersikap jujur dapat menjadi bagian dari adaptasi ini. Orang-orang sering menggunakan strategi prestasi diri untuk membagaimanakan mereka dilihat oleh orang-orang demi meningkatkan situasi sosial ataupun menjaga reputasi. Saya Nandita Indiara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai situasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada pula orang yang ceria. Nah, ternyata sikap kita itu bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi sosialnya loh. Situasi sosial itu dimana dengan siapa kita berada, suasana seperti apa, dan tepatnya kita di mana. Nah, itu yang dinamakan situasi sosial, dimana kita bisa mengubah sikap kita. Seperti contohnya, itu seperti kalau kita berada di dalam kelas bersama dosen, kita bisa menjadi lebih pendiam dan lebih sopan. Nah, kalau kita berada dengan teman sebaya kita, teman circle kita lebih ceria, lebih ikut bercanda. Nah, kelihatan banget kan perbedaannya? Ini yang disebut situasi sosial. Kita tahu di mana kita berada, kita menyesuaikan diri dengan bersikap seperti di mana kita berada itu. Nah, ternyata situasi sosial ini juga bisa menciptakan yang namanya pengaruh sosial. Di mana pengaruh sosial itu terjadi ketika seseorang mempengaruhi kita atau kita yang mempengaruhi orang lain. Seperti contohnya, jika kita berteman dengan orang yang rajin, maka kita juga ikut rajin. Nah, kalau orang yang pemalas sama kita berteman, maka kita juga ikut malas. Nah, hal ini yang disebut dengan pengaruh sosial. Nah, dalam Islam, saya ambil kisah Umar bin Khattab. Seperti yang kita ketahui bahwa Umar memiliki kepribadian yang tegas dan keras. Nah, tapi suatu ketika, Umar sedang berada di kalangan masyarakat. Nah, datang seorang pemuda menegur Umar.
dengan suara yang keras. Nah, sahabat-sahabat yang lain marah, tetapi Umar tidak marah. Karena apa? Umar tahu situasi sosialnya. Situasi sedang berada di tengah masyarakat. Jadi, beliau tidak marah dan tetap bijaksana dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi evolusi. Jadi, adaptasi evolusi itu adalah segala tingkah laku yang kita lakukan sekarang itu adalah berasal dari nenek moyang kita atau turun temurun. Nah, salah satu contoh sederhana yang bisa saya contohkan adalah makan. Karena ketika makan kita ketika lahir tidak bisa langsung makan, melainkan diajarkan oleh ibu, dan ibu pun itu diajarkan oleh ibunya terdahulu atau yang bisa kita sebut nenek. Nah, dari sana kita sudah tahu bahwasanya makan itu adalah hasil evolusi atau adaptasi dari nenek moyang kita yang turun temurun sampai sekarang. Nah, tetapi saya tidak akan memberikan contoh tersebut karena ketika saya menyebut makan, teman-teman mungkin bisa langsung paham makan itu berasal dari adaptasi evolusi. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan emosi. Tapi sebelum itu, manusia itu punya dua motivasi dalam hidupnya. Yang pertama adalah motivasi untuk menjaga diri sendiri, lalu yang kedua adalah motivasi untuk diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu salah satu contoh yang bisa saya contohkan dari emosi yaitu rasa marah. Nah, rasa marah itu termasuk salah satu contohnya, karena dari rasa marah kita belajar untuk melindungi diri sendiri. Karena ketika kita tidak marah terhadap perilaku orang lain yang semena-mena terhadap kita, itu sama halnya kita tidak menghargai diri kita. Jadi rasa marah itu ada, itu dari adaptasi evolusi dari nenek moyang kita agar kita tetap menjaga diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua yaitu motivasi untuk diterima orang lain. Salah satu contohnya adalah rasa takut. Seperti yang kita tahu, nenek moyang kita dulu hidup di lingkungan yang berbahaya, penuh dengan hewan-hewan buas seperti harimau, macan, dan lain sebagainya. Jadi untuk hidup sendiri itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, karena ketika kita hidup sendiri maka besar kemungkinan kita tidak akan bisa hidup karena banyak ancaman dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu manusia harus masuk ke dalam kelompoknya pada zaman dahulu, karena itu bisa membantu mereka untuk menjaga diri mereka ketika ada serangan dari hewan-hewan buas tersebut. Nah, karena rasa takutnya untuk dikucilkan, dikeluarkan dari komunitas yang bisa melindungi mereka, maka mereka beradaptasi agar mereka bisa diterima. Sampai akhirnya pada saat ini manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang dimana itu artinya adalah hasil dari adaptasi evolusi di masa lalu, karena rasa takut kita untuk ditinggalkan, dikucilkan, bahkan dikeluarkan dari komunitas atau dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Raihan, saya dari kelas 3C. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pertukaran sosial. Pertukaran sosial adalah proses hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, di mana setiap pihak itu harus saling berbagi sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan balasan atau imbalan tertentu. Jadi, dalam teori ini, manusia itu dianggap seperti tukar-menukar, yaitu dengan menimbang keuntungan reward dan kerugian kos dalam setiap interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Najib Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan pertukaran sosial. Itu contohnya saya mau angkat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyambut para tamu yang tidak ia kenal dengan sangat ramah. Ia langsung menyiapkan makanan terbaik sebagai bentuk ketulusan dan penghormatan. Ternyata para tamu itu adalah malaikat. Sebagai